Sementara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyambut baik tawaran kerjasama Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, usai rapat pleno yang digelar di kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Namun Jazilul menyatakan finalisasi kerjasama PKB dan Partai Nasdem akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang lebih luas di Surabaya, Jawa Timur sore ini. Dalam rapat tersebut, PKB juga akan meminta masukan dari para kiai mengenai duet Anies Caimin. Meski demikian, Jazilul enggan membocorkan kapan pasangan Anies Caimin akan dideklarasikan dan PKB masih menunggu keputusan dari rapat sore ini. Foto dulu. Ya, foto dulu. Ayo, silakan. Memberikan sign bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas. Baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB, nanti, termasuk juga konsultasi dengan para kiai, itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Kapan Pak? Hari ini kok Pak? Betulkah hari ini? Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anies di Lumajang, Jatim? Tunggu nanti keputusan rapat nanti sore. Oke. Gus Jazil, ini artinya bahwa ada Dewan Syuro kompak begitu ya menyambut baik. Ini artinya akan cabut dari koalisi Indonesia Maju yang dulunya namanya KKIR. Yang jelas tadi dinamikanya sangat alot, masing-masing juga memberikan argumentasi, baik dari Suro maupun Tamfid, alot, dan pada ujungnya itu keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini semuanya menyambut baik. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, angkat bicara perihal kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Caimin yang akan menjadi bakal calon wakil presiden, Anies Baswedan. Paloh pun menyatakan kemungkinan tersebut terbuka lebar, namun ia meminta masyarakat menunggu perkembangan lebih lanjut. Arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini. Keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dihianati, gimana Pak tanggapannya? Saya harus minta pendapat kalian. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kan? Enggak, pendapat kalian sebagai pers apa itu. Artinya saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin. Nah, saya pasti tidak bergembira lah menerima suatu kabar seperti itu. Karena apa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Ya, itu pasti sikap Nasdem. Ya, Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, ini... Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Baca Pres Anies Baswedan dalam kunjungannya ke Jombang menyempatkan diri sowan kepada Ibunda Muhaimin Iskandar. Setelah berziarah ke makam Bisri Syansuri, kakek Gus Dur, salah satu pendiri NU, serta makam K.A. Muhammad Iskandar, yakni ayahanda Caimin, Anies Baswedan langsung menuju kediaman Ibunda Muhaimin.
rumah Muhasonah Iskandar, Ibunda Caimin tidak jauh dari lokasi Ponpes Mambaul Ma'rif, Denanyar, Jombang. Sejumlah keluarga dan pengurus pondok pesantren Mambaul Ma'rif turut mendampingi Anies Sowan dengan Ibunda Caimin. Pertemuan pun berlangsung sekitar 30 menit. Anies tidak menemui wartawan yang telah menunggunya, namun KH Abdus Salam Shohib menjelaskan pertemuan Anies dengan Ibunda Caimin adalah minta doa restu agar hajat Anies terkabulkan. Enggak, kan beliau silaturahim ke Denanyar. Saya kasih tahu bahwa warga Denanyar ini yang paling sepuh adalah ibundanya Caimin, sesepuh kita. Cuma beliau tentu nggak bisa ke sini karena kesehatan lah karena sepuh ya. Hanya beliau, saya kalau gitu pingin sungkem aja minta doa karena beliau orang sepuh dan tentu kalau di pesantren itu kan adabnya seperti itu. Bahwa orang seperti kita minta pangestu, kita minta doa. Apakah ada merupakan pembicaraan khusus dengan Cak Imin atau sinyal gabungnya dengan Cak Imin dengan Pak Anies? Tidak ada, ya beliau hanya minta doa restu, minta pangestu, mengenalkan diri, didoakan sama Ibu Cak Imin, sudah. Pemirsa, finalisasi kerjasama PKB dan Partai Nasdem akan dibahas lebih lanjut dalam rapat yang lebih luas di Surabaya, Jawa Timur. Dalam rapat tersebut, PKB juga akan meminta masukan dari para kiai mengenai duet Anies Caimin. Dan informasinya akan disampaikan oleh Farah Manhila. Dan nanti di Jakarta kami juga akan mengupdate agenda di PKB Jakarta bersama Adi Mulya. Sementara itu kami juga akan mengupdate rumah Ibunda Caimin di Jombang dan ada rekan Umar Sanusi. Pertama kita ke rekan Farah Manhila terlebih dahulu. Selamat siang, Farah. Bagaimana situasi terkini di sana? Dan nanti apakah benar akan dilakukan finalisasi mengenai kerjasama Partai Nasdem dan PKB? Ya, selamat siang Jasmine. Betul sekali, hari ini Jumat 1 September 2023 akan ada rapat pleno finalisasi duet Caimin dan juga Anies Baswedan yang akan digelar hari ini di Geraha Gus Dur PKB Jawa Timur di Gayung Sari, Surabaya. Dan hari ini pemirsa ada dua agenda. Yang pertama yaitu jam 1 siang akan ada rapat tertutup DPC yang akan dipimpin oleh DPW Jawa Timur. Kemudian dilanjutkan rapat terbuka pada pukul 3 sore nanti yaitu rapat DPP finalisasi pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Mohaimin. Dan agenda rapat hari ini pemirsa yang pasti akan dihadiri oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beserta perwakilan DPW PKB se-Jawa Timur. Ada di antaranya yang terkonfirmasi hadir saat ini yaitu Gus Halim Iskandar, kemudian Bu Anik Muslaha, Wakil DPRD Jawa Timur, kemudian ada Fuadi, Ketua Fraksi PKB Jawa Timur, ada juga Bupati Sidoarjo Gus Mutlor. Dan aktivitas yang terjadi pada saat ini seperti terlihat di belakang saya ini masih akan ada terus persiapan sejak tadi pagi hari sampai sekarang. Dan seluruh peserta rapat ini kemungkinan besar akan hadir setelah sholat Jumat di Gedung Geraha Gus Dur, Surabaya. Demikian informasi dari Surabaya, Jasmine. Ya Farah, artinya ada persiapan apa saja yang sedang berlangsung di sana? Mungkin Anda bisa gambarkan? Iya, persiapan yang sedang berlangsung saat ini masih mempersiapkan ruangan karena memang agenda rapat pleno hari ini akan digelar di lantai 3 sehingga lantai 3 ini akan dipersiapkan dan juga pukul 1 siang nanti ini juga ruangan meeting juga disiapkan di lantai 1. Sejauh ini memang aktivitas persiapan masih dilakukan namun belum terlihat para anggota rapat yang hadir pada hari ini karena memang diagendakan anggota rapat akan datang setelah Jumatan atau sholat Jumat nanti, Jasmine. Baik, dari rekan Farah Manhila kita beralih ke rekan Adi Mulya di Jakarta. Selamat siang Adi, bagaimana dengan situasi terkini di kantor PKB Jakarta? Apakah akan ada agenda yang digelar hari ini? Baik Jasmine dan juga pemirsa, selamat siang. Setelah beberapa lama tadi sekitar 2 jam diadakan rapat pleno di kantor pusat PKB Jakarta Pusat yang terletak di Cikini. Untuk saat ini memang kondisi sudah selesai, rapat pleno diadakan secara tertutup dan yang hadir ada juga beberapa pejabat dari PKB itu sendiri, dari Jazilul Fawaid, Waketum PKB, ada juga Sekjen dan juga ada Wakil Ketua Majelis Syuro
yang kemudian menyampaikan beberapa hal yang perlu di-point out, diantaranya untuk kerjasama yang ditawarkan oleh Partai Nasdem yang mengusung Anies dengan bakal cawapres Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ini disambut dengan baik dan juga secara terbuka oleh pihak Partai Kebangkitan Bangsa. Namun untuk rapat pleno kali ini hanya membahas tidak terlalu luas dan rencananya memang rapat pleno dan finalisasi dari keputusan nantinya akan disampaikan di Surabaya sekitar pukul 3 sore hari ini. Sementara untuk rapat pleno di hari ini tadi berlangsung cukup alot dan penuh pertimbangan. Ini disampaikan oleh beberapa pihak yang menyampaikan jika adanya pertimbangan yang cukup alot dan juga sengit dikarenakan memang telah beberapa banyaknya persiapan dari pihak sana pihak sini dan juga rencana-rencana yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Sekarang ada tawaran kerjasama dari pihak Nasdem atau Anies Baswedan yang mengusung Gus Imin sebagai bakal cawapres. Begitu, Jasmine. Baik, terima kasih dari rekan Adi Mulya. Kita beralih ke rekan Umar Sanusi. Selamat siang Umar, bagaimana dengan situasi terkini di sana setelah kemarin Anies Baswedan ini melakukan sowan ke rumah ibunda dari Caimin? Baik, selamat siang Jasmine dan juga pemirsa TV1 dimanapun berada. Saya saat ini tengah berada di depan kediaman Ibu Muhassanah Iskandar yang merupakan ibu dari Cak Imin atau Muhaimin Iskandar serta Abdul Halim Iskandar. Kemarin Pak Anies Baswedan berkunjung ke tempat ini dan disambut hangat oleh keluarga dari Ibu Muhassanah, di mana di tempat yang terhormat itu Pak Anies Baswedan menyampaikan niatnya dan sungkem serta minta doa kepada ibunda dari Cak Imin agar hajatnya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu juga didoakan oleh Ibu Muhassanah Iskandar agar semua yang diniatkan oleh Anies Baswedan dikabulkan oleh Allah dan berbarokah. Baik, kami review sedikit kedatangan dari Anies Baswedan dan rombongan kemarin Kamis siang disambut hangat oleh keluarga Pondok Pesantren Mambaul Ma'ruf, terutama Kiai Haji Abdul Salam Zahid atau Gus Salam dan keluarganya. Sebelum berbincang-bincang hangat di dalam rumah, Pak Anies menyempatkan diri untuk sholat berjamaah dengan para santri di Masjid Pondok Pesantren. Setelah sholat, Pak Anies dan rombongan melakukan ziarah tahlil bersama di Makbaroh, di makam Kiai Haji Bisri Sansuri dan kerabat keluarganya. Namun tidak ketinggalan yang paling penting dan mengejutkan adalah Anies Baswedan sempat berziarah langsung ke makam Kiai Haji Muhammad Iskandar yang merupakan ayahanda dari Cak Imin atau Muhaimin Iskandar. Selain itu, pemirsa, ada kejutan yang lain yaitu ketika berada di kediaman dalam kesepuhan Mbah Bisri atau Kiai Haji Bisri Sansuri, Anies Baswedan sempat dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah atau kamar di mana Gus Dur dilahirkan. Di kamar keramat ini hanya ada berdua antara Kiai Haji Abdul Salam Zahid dan Anies Baswedan. Di tempat ini juga diperbincangkan beberapa hal, namun tidak diungkapkan ke publik. Menurut Anies, saat itu memuji keberadaan kamar tempat kelahiran Gus Dur yang masih terawat sejak dulu sampai saat ini. Demikian, Jasmine, kembali ke studio. Baik, terima kasih Umar Sanusi melaporkan langsung dari Jombang, dan sebelumnya ada Adi Mulya dari Jakarta dan juga Farah Manhila dari Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.